Saya Rosi Febriani dari 12 IPA 3 akan mempresentasikan hasil praktikum korosi yang telah saya lakukan. Yang pertama, ada tujuan praktikum ini, yaitu mengetahui faktor penyebab perkaratan pada besi atau paku, lalu mengetahui proses perkaratan pada paku atau besi, dan juga cara pencegahan terjadinya korosi pada besi atau paku. Selanjutnya ada landasan teori. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak diinginkan. Dalam kehidupan sehari-hari, korosi disebut juga sebagai perkaratan. Bagian tertentu dari besi berperan sebagai anode. Besi mengalami oksidasi. Elektron yang bebas di anode mengalir ke bagian lain dari besi tersebut yang berperan sebagai katode. Selanjutnya ada metode praktikum. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu paku, gelas plastik, plastik wrap, air biasa, air panas, garam, dan cuka. Selanjutnya ada langkah kerja. Yang pertama, kita perlu menyiapkan alat dan bahan. Lalu, masukkan masing-masing larutan ke dalam gelas plastik yang telah disiapkan. Setelah itu, masukkan paku ke masing-masing gelas plastik. Tutup gelas plastik yang perlu ditutup. Jika tidak, biarkan saja. Nah, jika sudah, amati dan catat setiap perubahan yang terjadi kurang lebih dalam 5-7 hari. Selanjutnya ada hasil pengamatan. Dari pengamatan yang saya lakukan selama 6 hari, pada hari pertama, paku di dalam gelas yang telah berisi larutan belum mengalami perubahan atau perkaratan. Pada hari kedua, besi di dalam air biasa dan air biasa tertutup. Pada hari kedua, besi di dalam air biasa dan air panas mengalami sedikit perkaratan. Lalu, di hari ketiga, besi di dalam air biasa, air garam, air cuka, air panas, dan air biasa tertutup juga mengalami sedikit perkaratan. Lalu, di hari keempat, besi dalam air biasa dan air garam mengalami perkaratan, sedangkan di air cuka, air panas, dan air biasa tertutup masih mengalami sedikit perkaratan. Selanjutnya, di hari kelima, besi pada air biasa sangat berkarat, sedangkan di air garam, air cuka, air panas, dan air biasa tertutup masih berkarat biasa. Hari terakhir yaitu hari ke-6, besi pada air biasa, air panas, dan air biasa tertutup sangat berkarat, sedangkan dalam air garam dan air cuka hanya berkarat saja. Lalu, paku yang diletakkan di dalam gelas plastik kosong tertutup tidak mengalami perubahan atau perkaratan sampai dengan hari ke-6. Lalu ini ada dokumentasi dari hari ke-1, hari ke-3, dan hari terakhir. Bisa dilihat perubahan yang terjadi dari paku juga larutannya yang berubah warna. Nah, lalu apa kesimpulan yang didapat dari praktikum korosi ini? Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa korosi pada logam besi disebabkan karena adanya oksigen dan air. Kecepatan dan jumlah korosi juga didukung oleh berbagai faktor. Besi akan mengalami korosi jika ada kontak dengan oksigen dan juga karbon dioksida. Berikut adalah faktor perkaratan pada besi. Yang pertama ada uap air, oksigen, larutan garam, permukaan logam, keberadaan zat pengotor, kontak dengan elektrolit,
temperatur, tingkat kemasaman atau pH, metalurgi, dan juga mikroba. Perkaratan pada paku. Paku mengalami perkaratan pada gelas yang isinya air biasa, air panas, cuka, dan juga garam. Lalu bagaimana cara pencegahan korosi? Yang pertama itu ada sacrificial protection atau pengorbanan anode. Yang kedua ada chromium plating atau pelapisan dengan kromium. Yang ketiga ada galvanisasi atau pelapisan dengan zinc. Lalu yang keempat ada tin plating atau pelapisan dengan timah. Selanjutnya dapat juga dibalut dengan plastik, melumuri dengan oli atau minyak. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.